Pemirsa, fenomena alam yang aneh sekali ada sekitaran wilayah Sukawana di mana terdapat lubang angin di wilayah ini. Dari dalam perut bumi ini keluar angin yang begitu keras dan sudah terjadi tahun-tahunan. Pemirsa, keberadaan lubang angin yang ada di sekitaran daerah Sukawana Kintamani Bangli ini sepatutnya sudah ada semenjak 4 tahun silam. Namun keberadaannya nampak kurang terekspos, mungkin karena kurang diminati atau bahkan menurut inisiasi saya, letak geografis dari tempat itu tidak ingin terekspos lebih dalam. Hal tersebut dibuktikan dengan sesaat saja saya mengunjungi tempat itu, cuaca tidak bersahabat dan mendadak hujan. Mungkin hanya kebetulan saja pada saat saya mengunjungi tempat tersebut akhirnya berujung hujan yang amat sangat lebat. Atau memang mungkin benar bahwa wilayah tersebut keramat dan tidak ingin terekspos lebih lebar dan lebih luas lagi. Namun saya mungkin adalah salah satu kategori yang termasuk beruntung karena masih bisa mendokumentasikan segala hal yang berada di lubang angin itu, kendati hanya memiliki waktu percis 1 menit saja untuk semuanya setelah benar-benar hujan menderu dan membasahi sekujur tubuh saya. Seperti halnya proses terjadinya hujan, angin juga tidak datang dengan sendirinya tanpa melalui suatu sebab tertentu. Adanya angin karena melalui suatu proses atau siklus. Pada dasarnya, terjadinya angin adalah karena adanya perbedaan tekanan udara dari suatu wilayah ke wilayah yang lainnya. Perbedaan suhu udara dan tekanan udara ini juga berkaitan dengan panas matahari yang diterima oleh daerah tersebut. Secara lebih terstruktur, proses terjadinya angin ini melibatkan 3 langkah khusus. Langkah pertama, terjadinya perbedaan penyinaran oleh panas matahari. Matahari yang memancarkan sinarnya tidak bisa menyinari dengan intensitas penyinaran yang sama antara satu tempat dengan tempat yang lainnya. Pastilah ada perbedaan di beberapa wilayah atau tempat perihal penerimaan sinar matahari ini. Nah, perbedaan radiasi atau cahaya matahari inilah yang menjadi dasar terbentuknya angin. 2. Terjadinya pengembangan udara atau pemuaian udara. Dalam proses terjadinya angin, setelah terjadi perbedaan suhu dan tekanan, selanjutnya terjadi pengembangan udara atau pemuaian udara. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan tekanan atau suhu yang ada di wilayah tersebut. Pada daerah yang mendapat sinar matahari yang lebih banyak, udara akan mengalami pengembangan atau pemuaian. Langkah ketiga adalah terjadinya gerakan udara. Adanya perbedaan tekanan udara yang diakibatkan oleh pemuaian udara ini akan memicu terjadinya pergerakan pada udara. Udara yang berada di daerah dengan tekanan lebih tinggi akan bergerak menuju daerah yang mempunyai tekanan udara lebih rendah. Sehingga dapat dikatakan daerah yang mendapatkan sinar matahari rendah lebih mempunyai banyak angin menuju daerah yang lebih panas. Dan inilah akhir dari proses terjadinya angin dan terbentuklah angin. Mudah-mudahan terbentuknya angin di wilayah Sukawana ini juga sama seperti yang saya utarakan tadi. Berikut wawancara eksklusif dengan salah satu penemu pertama angin di Sukawana tersebut. Baik pemirsa, fenomena lubang angin yang berada di seputaran Tegalan dekat Sukawana dan Pinggan ini benar-benar luar biasa sekali dan mengundang rasa ingin tahu serta membuat seseorang
yang berada di kawasan tersebut bertanya-tanya dari mana sebenarnya sumber angin tersebut. Tiada seorang pun yang tahu sampai detik ini. Bahkan yang menemukan pertama kali sumber lubang angin itu masih menerka-nerka apa gerangan yang menjadi penyebab daripada sumber angin tersebut. Saya langsung bersama sang penemu pertama daripada kubangan angin yang berasal dari perut bumi itu, yang bernama Jero Mangku Siman. Swastiastu. Swastiastu. Beli Jero, tuturang kengken si malu bisa ada angin gitu. Nah, angin itu tiang oleh madasar ngarit malu. Begitu memang dibuka di pangkungnya, memang di pangkungnya jagin tiang itu jak dua, jak lihat lagi nya meli gitu. Yang begitu balin tiang di kadang-kadang atau angin begitu terus aliang tiang patokan waring aliang tiang begitu tegul itu je kebarangan anginnya gitu. Malune mulana gede sumber anginnya. Oh gede sumber anginnya melantu. Apa gen kebarangan? Waring begitu jemak bin tegul itu gitu bin kebarangan. Kudang tibang sih tuh bama nepukin sumber angin tuh. Saya kita 4 tahun 4 tahun. Bikin kena ngedeang apa nyeniang apa dikengken hilang, paling hilang sumber angin itu. Bisa hilang kini. Hilangnya apa renang? Nah kini di tengah memang itu di waktu ya cang medal angin itu gede itu. Bidang paling gedenya sumber angin itu. Pertama nih dipukin tiang itu. Pertama. Ane paling pertama. Begitu selama 4 tahun tuh. Kedua tuh bin balin tiang kemana? Gede mesinnya. Begitu bin tidak kira-kira bin 15 hari balin tiang cenik memang di tengah tuh. Bin telunannya bin gede gitu. Ada kena nama apa sih sebenarnya angin itu uli jalan sih tekan itu. Yang masalah angin yang sing bisa ada ngadain mendasar ada orang mendasar angin gitu ada tiang di bidang malakuna jeung sing bermunduk bahan cuman nepukin doen adanya itu. Ada petugas ane ninggalin kamu ada bisa ada angin apa sing ada nerungu tentang tuh. Sing ada petugas itu. Tergantung cuaca apa tergantung dua sayu apa tergantung engken atau gede sendiri. Nah sini kadang-kadang gede sini dia tuh bikin kini gede, bikin kini cenik, bikin kini di tengah memang sing angin gitu deh gitu. Gitu. Nah tuan bani rawang tiang itu deh, nak tiang dong sini. Sehingga ada tanda-tanda apa lenangkin angin tuh mungkin ada pesu tepuk petang-petang net tengah-tengahnya yang waktu-waktu tertentu tuh cuma angin kan, sih ada gejala-gejala nelayan tepuk itu. Sing ada. Tuh angin kan? Angin dia nih. Angin dia bani bikin tiang. Baik bisa. Angin yang menjadi PR besar untuk semua warga di seputaran tempat ini masih menjadi sebuah tanda tanya besar yang seharusnya diselidiki oleh petugas terkait mengapa angin tersebut bisa datang dari perut bumi selama 4 tahun sudah berlangsung dan hingga detik ini masih menjadi suatu pertanyaan yang besar dalam hati masyarakat atau warga di seputaran daerah ini. Saya Selobi Omnivora. Sampai jumpa.